Itu karena ya emang gimana ya? Ya emang Merasa murah mungkin nggak kan sih? apa? Gimana Bu? Merasa kayak murah gitu kan, di bawah harga gitu, jadi Iya menarik. betul. Jadi eh perilakunya adalah seperti ini sih gitu. Jadi kan ada banyak nih orang-orang yang punya apa namanya, yang punya saham BRI gitu kan. Mungkin saya buka chart dulu sebentar ya. Kalau nggak Sambil salah sambil tahun ngeliatin. kemarin ya, Mas Abraham ya. Iya betul, BRI tahun kemarin tuh itu juga lumayan gede banget kan. Jadi Betul. Ada pemerintah angka masukin tersebut juga pegadaian. ya. Iya, Nah, pemerintah kan masukin pegadaian sama PNM ya gitu kan. Terus betul. ya sebagai sebagai pemegang saham utama gitu kan, secara otomatis kalau pemerintah mau ngapain ya BRI harus mengakomodir gitu kan. Jadi Hmm. dengan si pemerintah mau masukin BRI, mau masukin pegadaian sama PNM gitu kan, kan nggak adil nih buat kalau misalkan pemerintah doang yang nebus gitu kan. Jadi si masyarakat Hmm. masyarakat kalayak umum 49% sisanya itu diberikan kesempatan nih. Ayo lu apa namanya tebus Ya, juga gitu kalau ya. misalkan lu nebus. Jadi kasarnya kita nebus nebus BRI, nebus Pegadaian sama PNM juga gitu kan. Nah, Hmm. kalau nggak salah seingat saya harga-harga tebusnya di sekitar 3.400 gitu, 3.400-an lah. Harga Dan tebusnya tiga sepanjang ribuan. Harga sahamnya dia berapa tiga waktu? ribu waktu itu sih di harga 4.200 Oke, kan di turun tuh. bawah, di bawah. Ya kan Hmm. turun nih, turun. Nah, kenapa bisa turun gitu kan? Ini mungkin sebetulnya sama kayak kita gini kan, kayak teman-teman punya BRI, misalkan nih ya punya punya BRI di harga 4.200 kan kayak gitu kan. Terus teman-teman punya misalkan berapa yang biar gampang hitungnya 100 juta lah gitu lah ya, 100 juta di BRI gitu kan. Dan teman-teman itu kan perlu duit lagi nih buat menebus BRI di harga 3.400 kan gitu. Jadi seringkali investor-investor itu dia jualan dulu di harga atas gitu loh. Kenapa? Dia jual Oh, itu buat tebus di harga oke. bawah gitu loh. Lebih murah Ngerti ya. ngebayang kan? Murah Iya ya ya. Kalau betul. itu yang nggak punya Kan uang cash sebenarnya. Bener nggak? iya itu Harusnya kalau buat dijual orang-orang dulu yang nggak punya berarti. cash gitu kan. Itu buat orang-orang yang nggak punya investor yang nggak punya cash. Dan kebetulan juga kan investor di BRI itu banyak banget kayak mungkin manajer investasi atau mungkin asuransi dana pensiun, dan mereka itu kan sangat sangat apa ya, sangat rigid Betul sekali ya. gitu dengan yang namanya jumlah 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 dana yang dimasukkan ke suatu saham gitu kan. Jadi Hmm. biasanya sih mereka jualan dulu gitu supaya misalkan porsi Oke. mereka di BRI maksimum 10%. Kalau misalkan mereka nggak nggak ngejual gitu kan, langsung mereka tebus gitu kan, jumlahnya mungkin jadi 12% atau 13%. Itu kan dilarang gitu kan, kalau nggak salah mereka nggak punya lebih dari Oke. 10% maksimal gitu. Jadi Oh. mereka harus jualan dulu gitu kan, supaya jumlahnya tetap 10% gitu. Dan juga Hmm. mereka diuntungkan. Kenapa? Mereka jualan di market di harga 4.000, di harga 4.200, mereka bisa tebus di harga lebih murah gitu loh. Jadi buat teman-teman yang udah punya sahamnya gitu kan, teman-teman bisa sih ikut melakukan cara seperti itu gitu loh. Jadi misalkan punya dananya 10-100 juta, terus teman-teman harus tebus 20 juta gitu. Ya teman-teman jualannya sejumlah 20 juta, terus 20 jutanya itu dipakai buat nebus di harga bawah. Jadi kan teman-teman untungnya double tuh. Take profit di atas, bisa beli lagi di harga bawah gitu. Itu buat yang Waduh. punya. Ya. Oke. Buat yang Yang belum belum punya punya. gimana gitu kan. Nah. Nah, buat yang belum punya, kita tinggal tunggu aja gitu loh. Maksudnya buat teman-teman yang belum ATM-nya punya, diisi ya. belum, iya jangan nggak nunggu nih ada ya, tinggal tunggu aja di deket-deket harga right issue-nya gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot apa ya namanya masuk di harga atas. Teman-teman bisa contohnya kayak bisa apa ya, beli mendekati harga harga right issue-nya. Misalkan harga right issue 3.400, nah teman-teman bisa beli 3.500, bisa beli di harga 3.600. Tinggal tinggal ya tinggal teman-teman apa namanya uh, cicil-cicil aja lah di area tersebut gitu. Nah, Hmm. buat lanjutan lagi nih buat teman-teman yang ikut right issue gitu, terus punya kan ikut ada dapet apa namanya ya, kasarnya ada dapet namanya BBRI atau waskita rate-nya kan. Itu tuh teman-teman bisa jual di pasar tunai gitu loh. Jadi contohnya kayak teman-teman mikir, oh, udah males jual terus beli lagi di harga bawah atau jual tembus, udah langsung langsung dijual aja whatever price gitu kan. Jadi teman-teman bisa jualan rate itu tinggal tinggal menggunakan pasar tunai. Ingat loh, pasar tunai nggak bisa, biasanya sih di pasar tunai itu adanya cuma sesi satu gitu, dan settlementnya itu T plus 0. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jual atau mau beli ride-nya itu, teman-teman harus punya dana cash yang memang benar-benar tersedia gitu loh. Jadi bukan Ya.
bukan dana hasil jualan T-1 gitu, tapi harus T+T-2 gitu loh. Jadi buat teman-teman gitu kan, misalkan punya dapat rate ya, teman-teman bisa jualan juga sih itu, nggak perlu ditebus gitu kan, ya tinggal jual aja ke market, dananya bisa teman-teman pakai buat mungkin beli saham yang lain atau bagaimana gitu. Itu kalau teman-teman punya. Nah, terus ada itu kan kasusnya kalau misalkan harganya di atas harga tebus gitu kan. Harga market di atas harga tebus. Ada sering kali juga gitu kan, ternyata harga market itu di bawah harga tebus. Gitu. Jadi harusnya misalkan tebus di harga 1.000 gitu kan, tapi ternyata market kurang mengapresiasi rate issue ini gitu kan. Jadi mereka udahlah ngapain ikut rate issue ini, akhirnya balik lagi misalkan harganya malah di 900 gitu kan. Nah, apa yang teman-teman lakukan gitu kan? Ya udah didimin aja rate issue-nya gitu loh. Gak perlu teman-teman tebus. Kenapa? Karena dengan apa ya namanya ya? Dengan teman-teman tidak menebus gitu kan. Maksudnya ngapain juga kita beli tebus di harga 1.000 sementara kita bisa beli di harga 900 gitu. Jadi kurang lebih rate issue itu strateginya seperti itu ya, best practice-nya ya gitu, Bu Lina. Oke. Kalau better kira-kira dari 3 pilihan itu better yang mana biasanya praktisnya? Best practice ya, kan balik lagi kalau kita belum punya gitu kan. Nah, teman-teman masing-masing ya. oh iya sedikit masing-masing sih, ini emang bener-bener butuh apa ya namanya ya, butuh pengalaman sama jam terbang juga sih gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ngeliat dari rate itu kayak udah hijau mata saya gitu, wah saya belinya di mana ya gitu. Jadi apa sih jualan atau gimana enggak gitu kan. Tapi balik lagi sih, biasanya sih cara paling lihat rate issue bagus atau enggaknya itu teman-teman bisa bandingin aja antara harga marketnya sama harga tebusnya gitu loh. Jadi kalau misalkan market itu mengapresiasi, maksudnya mengapresiasi adalah mereka menilai bahwa rate issue ini bagus gitu kan, biasanya harga tebusnya itu bakal berada di bawah harga market gitu. Kenapa? Karena apa ya namanya ya, orang-orang itu pada pingin ikutan beli ini gitu loh. Jadi mereka ikutan beli kan, ada kecenderungan harga naik, terus juga harga tembusnya berada di bawah. Jadi itu aja sih. Tapi kalau misalkan rate issue-nya dianggap apa ya shady atau mungkin agak-agak apa ya namanya, kurang bisa dibilang kurang menguntungkan investor, biasanya sih market harganya itu berada di bawah harga market itu berada di bawah harga tebus gitu. Jadi teman-teman udah nggak usah khawatir gitu kan, kalau kayak gitu udah nggak usah ditebus gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Iya, perlu alasan juga ya, perlu maksudnya melihat alasan kenapa corporate tersebut atau emiten tersebut melakukan itu ya, apa? Iya betul. Right issue itu kan, jadi berdampak Kan ada prospektus ya kan? Ya. Iya. Benar, ada prospektusnya kan, Bu Ada Lina. masa juga berarti ya, ada periodenya juga kan, mau tebus Iya, ada periodenya. Gitu kan. Betul. Iya. Dan buat teman-teman pingin tahu aksi maksudnya aksi rate issue ini, teman-teman bisa pelajari sih gitu. Karena setiap yang namanya rate issue itu pasti butuh prospektus. Nah, teman-teman tinggal pelajari baik-baik tuh penggunaan dananya buat apa, terus juga mereka itu berapa persen saham barunya gitu, apa dampak terhadap pemegang saham yang lama, itu tuh bakal dijelaskan di prospektus. Jadi kalau misalkan ada rate issue, teman-teman wajib tuh baca prospektusnya, wajib satu persatu dibaca, kayak mau IPO aja gitu, bahas prospektus. Dan ya teman-teman harus belajar lebih baik lagi sih, maksudnya baca baik-baik, karena pada dasarnya kan yang namanya rate issue itu bener-bener case by case gitu loh, kita nggak bisa menyamaratakan gitu, tapi kan berdasarkan guideline, berdasarkan empiris tuh ada sebuah benang biru gitu. Tapi buat mendetil strateginya bagaimana, emang itu teman-teman harus belajar lagi dan juga membaca prospektus begitu. Benar. Nah, ini ngomongin prospektus juga kan, mungkin kita bahas sedikit tentang go public ya, atau IPO ya. Tadi itu kan second choice nih ya, kesempatan kedua ya, yang privilege dapat ketika kita misalkan udah punya saham ya sebenarnya ya. Jadi ditawarin dulu yang lain, kita duluan nih dapat privilege. Nah, sedangkan untuk IPO itu yang pertama kali sama-sama harus mempelajari prospektus juga, sama kayak rate issue ya, Mas Abraham ya. Betul. Nah, kalau yang bedanya dengan IPO adalah kita kan nggak tahu nih gitu kan, ini perusahaan kayak gimana gitu kan ke depannya. Jadi cara paling mudah gitu, cara paling gampang buat mengenali perusahaan itu adalah dengan prospektus. Jadi ibaratkan perusahaan itu dalam rumah, prospektus itu jendela, kita bisa ngintip kira-kira bagus atau enggak gitu.
Jadi ya prospektus itu mereka menyediakan laporan keuangan selama mungkin 2 atau 3 periode ke belakang gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngeliat nih trennya bagaimana nih perusahaan, terus juga kan kita bisa ngeliat nih contohnya kayak dia perusahaannya bergerak di sektor apa. Terus kita bisa ngebandingin tuh dari hasil laporan keuangannya tersebut, kita bandingin sama emiten yang emang sudah ada di market gitu kan. Contohnya mungkin Satu kayak industri ya. perusahaan, iya betul, kayak perusahaan ABCD gitu, perusahaan ABCD dia baru IPO, misalkan di perusahaan consumer, teman-teman tinggal lihat kan di consumer itu ada banyak banyak emiten, contohnya kayak ada Mayora, ada Unilever, ada Kino, ada apa gitu, contoh seperti itu kan. Jadi tinggal teman-teman buka nih, bandingin, biar teman-teman bisa benchmarking ke perusahaan yang emang sudah IPO di bursa gitu, karena emang sudah apa ya namanya, sudah Apple to apple terbuka lah ya informasi lebih perbandingannya ya. banyak, benar gitu. Dan kalau misalkan teman-teman nggak suka ya tinggal gimana ya, kasar tinggal nggak usah ikutan gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman suka gitu kan, ya ikutanlah itu IPO. Dan kan cukup menarik gitu kan, karena sekarang yang namanya IPO itu sudah jauh lebih mudah menggunakan seperti IPO gitu kan. Jadi teman-teman gitu kan nggak perlu repot-repot ngisi formulir, datang ke BHE, teman-teman tinggal di depan laptop, tinggal buka www.aipo.co.id kalau nggak salah ya. Iya, betul ya. Jadi terus daftar dan teman-teman tinggal baca prospektus sudah disediakan, terus juga tinggal klik dari handphone juga bisa gitu. Jadi cuma tinggal menyediakan dana dan juga waktu buat membaca prospektus. Jauh lebih mudah sekarang IPO dibandingkan dengan zaman-zaman dulu mungkin ya. Mungkin 3 atau 4 tahun ke belakang itu kita harus ke BAE, dan aduh malas banget lah gitu ke kayak namanya IPO. Tapi sekarang teman-teman semuanya udah gampang, tinggal buka IPO aja gitu. Dan betul, itu sih kurang lebih kalau teman IPO. Oh iya, ini juga sering kali ya, ini buat teman-teman yang suka IPO hunter gitu kan, mereka tuh sering ikut IPO karena mereka mengincar yang namanya kenaikan jangka pendek gitu. Biasanya sih kalau yang namanya IPO itu OTDJ ke atas 1 atau 2 hari gitu kan. Dan buat teman-teman yang suka kayak gitu, mereka bener-bener ngejar banget loh gitu loh. Ada beberapa rekan-rekan juga nasabah yang saya kenal, mereka bener-bener IPO hunter istilahnya. Mereka ngejar sama IPO, ikut setiap IPO gitu kan. Arah 1 atau 2 hari mereka jualan gitu. Jadi seringkali banyak sekali teman-teman yang ikut IPO itu mereka itu mengincar kenaikan jangka pendek gitu. Apa perusahaannya apa? Oh, saya tidak tahu. Saya cuma ikut 1 atau 2 tahun gitu. Jadi kalau misalkan ternyata pada 1 atau 2 hari gitu, ternyata, ya. Iya gitu kan. Jadi ya sebetulnya ini tidak patut ditiru gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen mencoba ya silahkan aja sih, itu nggak masalah gitu loh. Ini merupakan salah satu fitur dari bursa gitu kan ya, buat perusahaan untuk mencari pemodal, dan juga buat teman-teman yang ingin menanamkan duitnya di mana, itu juga jadi match ketemu lah gitu di pasar IPO ini gitu. Iya, itu tergantung profil resiko juga ya. Kalau misalkan risk taker kayaknya 1-2 hari ya mungkin dia masuk ke situ ya. Ada dividen hunter, ada IPO hunter juga ya, Mas Abraham. Itu juga terkenal kan IPO hunter gitu. Oke. Nah ini mungkin sedikit ya melanjutkan dari IPO ya. Kalau untuk IPO kan sebelumnya kan dia private ya. Jadi kan sebelum TBK kan akhirnya IPO gitu ya. Tadinya tertutup gitu. Nah ada istilah lagi nih Mas Abraham, private placement itu apa? Sama-sama mungkin private sebelum go public itu gimana tuh? Kalau private placement itu kurang lebih kasarnya itu mirip dengan right issue gitu loh. Ada IPO itu perdana. Kalau tadi right issue itu secondary, kesempatan kedua. Kalau private placement itu khusus, itu khusus, namanya juga private, nggak setiap orang itu bisa ikutan gitu. Jadi biasanya sih kalau yang namanya private placement itu kasarnya itu investor gede yang pengen masuk gitu loh. Jadi ada investor gede yang pengen masuk nih gitu kan. Nah, itu juga harus melalui RUPS gitu kan. Ada contohnya gitu ya? Iya, perusahaan investor VIP, bener, namanya juga kan private, very important private, bercanda sih. Jadi yang namanya private placement itu biasanya duit gede banget tuh, gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ikut lewat right issue, mereka cukup bisa dibilang pergerakan harganya bakal jadi liar banget gitu. Gitu, iya, gitu. Dan kalau yang namanya private placement gitu, jadi memang sudah disediakan karpet merah gitu loh. Silahkan kalau Bapak Ibu mau investasi di perusahaan kami gitu kan, akan kami sediakan caranya melalui private placement. Dan
bagaimana sih gitu kan? Kenapa private placement itu disebut sebagai corporate aksi korporasi? Pertama karena dengan adanya private placement gitu kan, jumlah saham yang beredar itu akan semakin banyak gitu loh. Jadi yang namanya private placement itu emiten itu maksimal itu menerbitkan 10% saham baru gitu, maksimal. Jadi misalkan ada sahamnya 1 juta lembar saham, nah maksimal itu kalau si orang yang market placement itu bisa masuk bisa 10%-nya gitu. Jadi dia bisa masuk sebanyak 100.000 lembar saham. Itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah aturan dari OJK. Terus harganya bagaimana gitu kan? Harganya itu adalah mereka, maksudnya private placement itu menggunakan 25 hari rata-rata bursa. Gitu. Jadi misalkan harga rata-rata harga pergerakan harga di 900, 950, 900 terus itu di rata-rata 25 hari bursa berapa, maka si investornya itu dianggap masuknya di harga segitu gitu. Jadi misalkan rata-rata 25 hari sebelum ya dia melakukan private placement 25 hari bursa sebelumnya itu di harga 900, terus kita masuknya adalah 100.000 lembar, maka dia masuk sebesar 9 miliar rupiah gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu sih gitu. Apa namanya harga rata-rata dan juga jumlah masuknya berapa gitu. Karena kalau misalkan ternyata apa ya namanya dia masuk di harga bawah banget kan juga itu nggak adil buat investor lainnya gitu loh. Tapi kalau misalkan dia masuknya terlalu di harga atas, kasihan juga si investor barunya, harganya masih di harga premium gitu. Jadi supaya mengakomodir semuanya gitu kan, pakai harga rata-rata 25 hari bursa gitu. Ini ya gitu lah. Contohnya juga. Kalau dari kan jumlah yang sahamnya Mas, tadi misalkan berapa lembar ya, berapa juta yang sebelum dia masuk private placement, dia beli 10%, itu berarti jumlah sahamnya nambah atau berkurang dari yang sebelumnya, Bertambah. Sebelumnya punya 1 juta. Berarti jadi kayak tadi ya, terbitin saham baru ya. Iya, saham baru. Cuma bedanya dia nggak pakai mekanisme pasar, tapi langsung nih, biuk masukin gitu loh. Tadi karena ya, emang merah ya. Gede. Iya, karpet merah. Kurang lebih seperti itu sih. Siap. Jadi sebenarnya mungkin lebih memudahkan ya Mas, dari private placement ada kata yang memang bisa kita ingat ya, oh private gitu ya, jadi mungkin ada karpet merah atau VIP gitu ya, ada stock split, di split gitu ya, atau kebalikannya reverse stock gitu ya, atau tadi right issue yang secondnya gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa istilah baru nih untuk yang investor pemula dan juga mungkin menambah lagi nih informasi dan ilmu tentunya ya. Jadi ada beberapa yang nanti mungkin kita jadi tahu pas ada berita di media gitu ya, ataupun pemberitaan, jadi oh ini nih kayak tinggal silahkan dipraktekkan kalau memang mau ini. Betul. Ya. Oke, siap. Nih ini masuk ke Q&A juga nih Mas Abraham ya. Coba. Ini ada dari Shirley CH08 ya. Kalau misalkan corporate action itu yang seperti apa sih yang harus kita perhatikan agar tidak terjebak? Misalkan dia sampai tadi misalkan harga sahamnya turun gitu Mas akibat dari corporate action. Itu apa aja nih? Misalkan kalau turun tuh biasanya tadi yang reverse stock kali ya. Itu apa yang harus diperhatikan? Nah, itu apa tuh Mas? Sebetulnya kan tujuan dari corporate action itu adalah sebuah aksi yang digunakan buat menunjang kegiatan bisnis utama mereka gitu kan. Contohnya nih kayak perusahaan mau bikin pabrik barunya itu kan ada dua pilihannya, antara mau misalkan minta ke pemegang saham atau mungkin dia jualan maksudnya dia lewat hutang, kan itu ada pilihan kedua gitu kan. Jadi buat teman-teman gitu, kalau mau lihat apakah aksi korporasi bagus atau enggak, itu bisa dilihat dari apakah aksi korporasi tersebut gitu kan, itu menunjang bisnis utama mereka atau mungkin menunjang kegiatan operasional mereka gitu. Kadang kalau misalkan mereka tidak bisa dibilang tidak menunjang, itu biasanya harganya tuh ya market tidak memberikan apresiasi. Tapi kalau misalkan si corporate action itu digunakan untuk supaya memperbesar perusahaan, menambah produksi perusahaan, itu biasanya market memberikan apresiasi yang cukup gitu loh. Jadi buat teman-teman gitu kan, buat kalau misalkan ngelihat aksi korporasi itu bagaimana, lihatlah apakah aksi korporasi tersebut menunjang bisnis perusahaan.